Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh manusia adalah perkara yang misterius dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Tapi perjalanan ruh manusia di alam dunia ini menuju alam kubur hingga menuju akhirat nanti diberi penjelasan dalam keterangan-keterangan dalil agama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada keterangan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah beberapa penjelasan hadis sahih yang memuat tentang perjalanan ruh seorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan nikmat atau siksa di alam kubur. Penjelasan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Al-Hakim dan Imam Toyalisi. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum selesai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama beliau melihat lagi ke langit, kemudian menunduk hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur," sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas Rasulullah pun berdiri dan berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Doa itu dibaca sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan teman-temannya. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Ditegaskan bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman, ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya orang-orang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri seakan-akan mentari yang tengah bersinar.
Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak berselang lama datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba itu, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Demikian dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Roh pun tidak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad, seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Setelah ruh seorang mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba mukmin itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan roh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Demikian tertara dalam Quran surat Al-An'am ayat 61. Setelah roh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi, sampai-sampai aroma itu memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi roh hamba itu melalui sabdanya, "Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi." Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari roh itu jelas diketahui saat roh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang yang soleh. Dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar yang mutawatir, yang sangat jelas runtutan sanadnya dan disepakati semua sahabat, baik yang klasik maupun modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh para hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi, sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama roh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar,
saat di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai di langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga ke langit 7. Setiba di langit ke-7, Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Illiyin. Ini tertera dalam Al-Quran. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu Illiyin? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ini ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba itu pada Illiyin. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku mencipta mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Ini juga tertera dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada dalam Quran surat Toha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya tercatat di Illiyin, roh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Tentu saja bukanlah jasad sebagaimana jasad dunia, tetapi ini adalah jasad yang ada di alam kubur, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumahnya masing-masing. Setelah roh itu dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di alam kubur, maka hanya Allah yang maha mengetahui cara mengembalikannya, sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya dia akan didatangi oleh 2 malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Siapa Tuhanmu? Hamba itu menjawab, Tuhanku Allah. Pertanyaan kedua tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Sedangkan pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam menjadi panutannya. Hamba itu menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka roh itu menjawab, aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian di alam kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna lagi sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara-cara lainnya untuk menyelamatkan diri. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan sepenuh kecerdasannya, maka jawaban itu tidak akan keluar sesuai yang diinginkan. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberi jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya. Ini tertera dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina yaf'alullahu ma yasha. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia.
Setelah itu terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintahkan para malaikat untuk mengubah kuburnya menjadi salah satu taman surga. Terdengarlah suara langit itu, "Hambaku itu benar, maka hambarkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berikan pakaian dari surga untuknya. Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya." Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilanglah kemudian seruan itu. Datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu." Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepadanya. Dia lalu bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki membawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga, anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal soleh yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya di alam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas mentaati Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di samping itu Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesalehan masing-masing. Seperti yang diungkap dalam hadis, pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Karenanya tidak heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri itu, meniati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi." Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai turunnya malaikat sakaratul maut untuknya hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang ditetapkan, yakni kiamat, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjalanan ruh kita semua kelak benar-benar ruh mukmin, roh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa merasakan nikmat di alam kubur sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.